Ya, kira-kira kita mulai dari mana nih, Bang Anwar nih kita bisa bisa eh, ininya Ya, BTCLS bisa, Bang. bisa ya. Iya, kebetulan nanti ini calon kepala dinas kan per 1 Januari sudah mulai dinas dan kebetulan ini satu gerbong sama saya, Wah, satu tim. Nanti kita masuk. Kemarin juga sama Bapak PLT juga diarahkan untuk aktif bersama Dinas Kesehatan sehingga kita bisa mengawal program bersama. Intinya itu. nanti konsepnya mau pakai kerja sama DPD apa mau pakai punya Pak Ato atau kita bikin bendera baru bagaimana? Ada usul? Menurut Oh, saya gini, lumayan gimana? pengalaman dengan DPW DPD Banyuwangi, tetap DPD yang di depannya, di dalam nanti mesinnya INTC yang Oh, melatih. ya, Gitu ya, sebetulnya. Jadi sebetulnya sudah siap jalan gitu kan. ya. DPD tinggal memasarkan, di DPD menyelenggarakan, gitu udah bunyinya seperti itu. Hmm. Sehingga gesekan lokalnya nggak ada. Karena kalau INTC ini nanti ribut gitu posisinya. Nanti kalau perlu akreditasi ke mana? Ke DPW, berarti kan DPD yang urus, bukan INTC. Siap. Gitu. Nanti orang-orangnya, DPD butuh orangnya, nanti saya kirimkan orangnya. Berarti untuk kalau langkah pertama adalah BTCLS di Nganjuk ya, Ya, nanti diidentifikasi siapa yang mau TOT. Karena saya berharap gini, kearifan lokal kan Pak Anwar, ya. jangan terus-terusan orang dari Jakarta yang bawa gitu. Paling saya ntar Pak Gegen aja yang datang gitu ceritanya kan. Hmm. Selebihnya orang sana gitu. Ya, Terus betul. kemudian juga kalau di sana ada alat, kenapa harus bawa dari Jakarta? Kan Hmm. gitu kan? Gitu. Saya pikir tuh DPD punya. Sekarang DPD Banyuwangi gara-gara saya dorong-dorong gitu punya alat udah lengkap. Jadi kalau ke sana saya tinggal Saya jalan ngadakan sendiri sendiri aja. nanti. Mm-mm. Iya, bisa sendiri. Yes. Saya ngurusin akreditasi di dalamnya lah standarnya. Tinggal bungkus doang sebetulnya. Kalau tadi Aqua, saya tinggal kasih merek aja nih, air Kasih Aqua, merek. udah. Gitu mereknya ini. Dan itu Mereknya sudah merek, mereknya merek itu Nganjuk, Pak. iya gampang itu. Sejudo. Udah diterima. Satu ya tentang itu. Kemudian baru-baru ini juga, bukan baru-baru ini, saya juga menawarkan sebetulnya dan melaksanakan eh, MFR, Medical First Responder, the First Aider. Ini bisa ditawarkan ke DPD ke pabrik-pabrik, Pak. Satpam, satpam rumah sakit, gitu, gitu kan, CPR, ini Ya, BLS lah, BLS, ya, tapi kita BLS. yang 2 hari atau 3 hari gitu kan. ya, Ini setuju tuh. mereka butuh gitu posisinya. Jadi tetap karena kan itu standar internasional, harus semuanya harus seperti itu. Termasuk Ya. satpam-satpamnya, pengawal pribadi, supir gitu. Itu pengawal-pengawal pangdam di Indonesia dulu Pak Anwar, Pak Gegen, saya pernah ngelatih itu supir pribadinya juga gitu. Mm-mm. Bahkan kedutaan besar Jerman itu waktu mereka mau ada perlihatan besar ya, mereka yang undang INTC, undang INTC maksudnya untuk dilatih BLS pesertanya. Termasuk waktu Bill Clinton mau datang ke Indonesia dulu, itu yang dicari ya lulusan sana dan sertifikat itu. Maka mereka nggak bawa dokter. Oh, sudah ada yang hebat. Karena kepala kepala kalau di Indonesia kepala kedokteran presiden ya. Kalau di sana Mm-mm. kepala Ya. kesehatannya itu perawat untuk Amerika bukan dokter. Gitu posisinya kelihatannya. Dan ini kan nggak pernah disampaikan oleh teman-teman OP pusat. Satu kebanggaan sebetulnya karena memang memang tadi karena berorientasinya di input sama proses. Posisinya seperti itu. Jadi nggak tahu output itu seperti apa. Sementara saya tadi mengajak nih Pak Gegen dan Pak Anwar ini Untuk bergeraknya output. di output ya, sama di outcome. Kalau di output Outcome. ini kan lulusan sekolah. Kalau outcome berarti kan sesuai dengan kebutuhan kerja. Kalau bicara dengan Pak Anwar berarti udah di outcome nih, atau turun dikit di output gitu kan. Ya. Ngasih gas. Biar nanti kalau kerja di rumah sakit atau di dinas di Nganjuk atau di puskesmasnya, udah nggak perlu latih lagi, udah siap gitu sebetulnya, Yes. Ya. Anwar.
Siap. Jadi nggak ada gesekan lagi kan? Ya. Sebetulnya sudah punya program untuk kegiatan itu, dan memang kami sengaja untuk merangkul pemerintah daerah untuk memberdayakan termasuk sopir driver ambulan desa. Nah, ini saya juga menginginkan ini juga melalui anggaran pemerintah untuk bisa mengangkat driver-driver yang ada di pinggiran ini semua untuk bisa tersertifikasi sebenarnya. Selain perawat. Jadi non perawat juga mempunyai kapasitas itu. Termasuk kader-kader perawat yang ada di lapangan itu juga perlu diberdayakan. Ya, sampai sekarang belum tersentuh untuk itu. Baik, saya kira. Contohnya gini Pak Gegen, contohnya lagi nih ya. Mungkin pernah dengar Banyuwangi Ribon kan? Ya. Banyuwangi Ribon. Itu kan kerjasama dengan DPD dengan INTC. Gitu. Cuma INTC di belakangnya aja, bungkusnya DPD tetap. Nanti Pak Anwar juga begitu. Bisa aja Nganjuk Ribon. Ternyata ini apa? Terus ini saya juga lagi kerjasama dengan di Bali. Tapi kerjasamanya dengan ini awak kapal pesiar. Oh juga dari Banyuwangi itu kurang lebih ada sekitar 80 orang Pak Gegen Pak Anwar untuk kru kapal pesiar. Gitu. Nah kalau di Nganjuk ada bisa ini gitu. Dan dalam waktu dekat ini insya Allah ya kalau juga mau menyiapkan ke Jepang gitu atau ke Belanda insya Allah nih kita siap gitu Pak Anwar. Nanti bisa sponsornya memang kita cari atau sponsor lembaga keuangan nanti mereka mengembalikan gitu atau sponsornya dari luar negeri gitu. Kalau saya lagi cari sponsornya dari luar negeri, Pak. Gitu. Tapi kalau Pak Anwar Pak Gegen ada sponsor dari dalam negeri silakan. Jadi mereka akan dibiayai, nanti mereka ganti setelah di sana. Gitu posisi. Setelah bekerja gitu posisinya. Nah, nanti kalau Nganjuk gitu ya, mau menjadi salah satu tempat, tinggal nanti mulai sekarang disiapkan tuh kira-kira asramanya di mana ya, terus pesertanya siapa, karena di sana tuh ini dibayarnya 8 sampai 15 euro per jam. Kerjanya ada 8 jam sama 12 jam sebagai caregiver gitu ya. Minimal memang lulusannya minimal D3. Tapi bebas, bukan hanya perawat. Bisa juga bidan. Tuh, posisinya. Bisa dan nakes ya. Kontrak nakes bisa nakes yang lain bisa. Nanti kita standarisasi dengan bahasa Belanda, nanti dilatih bahasa Belanda. Bahasa Belandanya bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris itu ya daily conversation lah gitu. Sebetulnya itu kisaran biayanya sekitar 60 jutaan ya. Dan mereka harus store di awal sekitar 5 sampai 10 karena kalau nggak diket gitu Pak Anwar mereka gampangin lari. Itu posisinya itu sebenarnya. Itu jadi banyak sekali peluang yang bisa kita garap nih di dalam sama di luar. Sama tadi kalau ada di luar Nganjuk juga nggak apa-apa kita garap. Nggak apa-apa. Untuk kita bisa menyamping man. Bisa misalkan gini untuk pendampingan akreditasi Pak Anwar kan punya tim kan. Nanti saya bisa ngambil tim dari Jakarta akreditasi. Pak Gegen tuh udah senyum-senyum aja untuk akreditasi. Dia udah nggak tidur dia akreditasi. Saya tinggal menyesuaikan aja. Mau apa katanya mau Cars, atau Senar gitu. Oh GCI. GCI Amerika. GCI ya. Tempat saya udah GCI. Ya, itu yang GCI awal. Itu saya yang bawa. Iya, dulu tahun 2009 saya bawa. Ya 2009 2010 kan saya itu latihannya di Singapura. Terus saya bawa ke Indonesia gitu kan. Yang pertama kan RSM sama Gatot Subroto kan. Ya. Gitu. Saya baru tahu tuh Pak Anwar, saya nggak boleh ngomong, ternyata ada dokter yang pengen. Saya nggak boleh ngomong, ditekan itu saya. Iya. Gitu maksudnya. Jadi yang bawa ke Indonesia tuh perawat betulnya. Gitu. Ini orangnya. Nah, iya benar, saya yang dilatih memang itu. Saya punya sertifikat, tapi nggak tahu kemana sertifikat itu. GCI. Kan itu di Kotek Pot Hospital saya, lewat KTPH. Gitu. Dan Menteri Kesehatan waktu itu teman saya. Waktu itu ya, yang itu posisinya. Gitu gambarannya. Siap.
Ya, nanti segera secara teknis kita olah, mumpung masih ada waktu di Desember, saya bisa pendekatan untuk awal tahun penganggaran programnya bisa minimal bisa dipahami dan bisa dilaksanakan nanti. Minimal ada triwulan atau 4 bulanan dalam proses ini dalam 1 tahun bisa tersentuh semua. Nah, untuk TOT ini kan minimal 20 orang Pak Anwar. Kalau Banyuwangi kemarin 30 orang tuh satu angkatan untuk TOT. Kalau untuk BTCLS-nya biar juga DPD berasa itu kalau bisa kemarin saya ada 80 orang itu. Nanti yang mereka mulai 2 hari lebih awal gitu sebetulnya. Beda dengan yang peserta BTCLS-nya gitu ya. Beda. Jadi kalau seandainya TOT mulainya hari Senin, Selasa, nanti hari Rabu baru BTCLS-nya gitu. Mereka sudah dapat duluan. Dan mereka sebetulnya di situ nanti juga ikut magang gitu kan. Magang mengajar ini nanti setelah sertifikatnya keluar ini baru mereka angkatan berikutnya ikut melatih. Kemudian yang pelatihan di kami di NTS dapat 2 sertifikat. 1 sertifikat pelatihan, yang kedua dapat sertifikat kompetensi. Karena kalau keluar negeri yang ditanya sertifikat kompetensi, Pak Anwar. Yeah. Nah, ini yang menjadi nilai tawar teman-teman keluar negeri sama bukan beberapa lah, di TKHI, PPIH, kemudian rumah sakit se-Jawa Timur, gitu sebetulnya. Wes katanya lagi dulu tertarik Kofifa itu. Lagi tertarik TKHI ini sama PPIH ini. Iya, kan sertifikatnya itu kan untuk ini. Iya. Itu Pak Gegen. Nanti secara teknis buatkan grup, nanti kita mulai gerak terkait bagaimana untuk menyiapkan proposal dan seterusnya. Baik. Sambil saya pendekatan. Beberapa peluang banyak Pak, termasuk TOT, termasuk BTCLS-nya, termasuk TKHI. Ini juga pasar yang agak lumayan ini untuk akhir-akhir ini nanti. Baik. Terus, ya. Saya kira karena waktu juga ini yang memisahkan kita, tetapi bukan berarti harus kita akhiri. Bukan berarti harus kita akhiri, tetapi kita akan mulai pekerjaan ini. Saya kira peluang yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Ato, Pak Anwar yang banyak meluangkan waktu hari ini dan sungguh luar biasa. Saya senang. Kalau begitu saya akhiri saja ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih ilmunya Pak Sugiarto.